Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqni fahma. Anak-anak santri yang berbahagia, kemarin kita sudah beberapa kali, sudah 6 kali ya, 6 kali kita belajar dan sudah selesai ayat kedua surat Al-Fatihah. Dan insya Allah malam ini akan kita lanjutkan membicarakan tafsir ayat yang ketiga ya. Sebelum kita teruskan, kita dengarkan dulu, dibaca lagi karena kita lama istirahat ini ya. Istirahatnya karena kami pergi apa ya, suluk, iya. Istirahatnya waktu libur puasa. Iya, oh udah lama sekali ya. Kita dengarkan dulu, kita minta Pangeran untuk membacanya ya dari awal. Ya, suratul Fatihah Makkiyah. Terus coba. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah Makkiyatun sab'u ayatin Bil basmalati ila akhirih wasabiatu siratal ladzina ila akhiriha wa illam takun minha wasabiatu ghairil maghdubi ila akhiriha wa yuqaddiru fi awwaliha itu bina majhul dia. Wa yuqaddiru fi awwaliha qulu yakuna ma qabala iyyaka na'budu munasiban lakum biqaumiha min maqul ibadi. Ya, coba terjemahkan. Surah Al-Fatihah Makkiyah. Ayat bismillah jika dia darinya. Dan yang ketujuh siratal ladzina sampai akhirnya. Dan jika asmalah itu yang apa yang ketujuh adalah ghairil maghdubi sampai akhirnya. Dan ditakdirkan pada awalnya katakanlah supaya apa-apa yang sebelum dia tanah dulu sesuai baginya dengan keadaannya dari perkataan seorang hamba. Ya, dari perkataan hamba ya. Terus rojulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jumlatul qadariyatun usidat biha sana'u ala Allahi bimasmuliha innama ta'ala malikul jami'il hamdi minal khalqi aw mustahiqun bi ayyahmaduhu wallahu a'lamun 'alal ma'budi bihaqqi. Terjemahkan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang masih penyayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah. Jumlah Khabariyah. Jumlah khabariyah Yang coba Aikal
Dia belum apa lagi? Belum belajar nahwu sorob ya? Sikit baru ya, sikit ya. Coba Haikal. Kusida bihas sana'u. Kusida bihas sana'u dimaksudkan dengannya as-sana'u 'ala Allah. Sanjungan pujian terhadap Allah. Teruskan, ya. Pangeran lagi. Coba kusida bihasan dari situ. Dimaksud dengannya sanjungan atas Allah dengan kandungannya dari bahwasanya Allah Ta'ala pemilik bagi semua pujian dari dari ciptaan atau yang berhak karena bahwa yang berhak supaya mereka memujinya. Terus dan lafaz Allah nama atas yang disembah dengan hak. Terus Rabbil alamin ay maliki jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wat tawabbi wa ghairihim wa kullu minha yutlaku alaihi alamun yuqalu alamul insi wa alamul jinni ila ghairin wa ghairihim jami' wa ghuliba ya'i wal yumi ulul ilmi ala ghairihim wa huwa min alamati bi annahu minal alamati bi annahu alamatun ala mujidihi. Ya, coba baca terjemahkan. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ya, maliki itu maksudnya pemilik semua ciptaan dari manusia, jin, malaikat, binatang dan sebagainya. Dan setiap darinya mutlak atasnya nama. Disebut alam. Jadi yutlaku alaihi alamun, secara mutlak dinamakan alam. Jadi alamul insi, terus yuqalu dikatakan alam manusia, alam jin dan lain-lainnya. Dan biasanya pada semua ya dan nun. Apa itu? Fi jam'ihi, pada jamaknya. Lawan dari mufrad musanna. Dan biasanya pada jamaknya dengan ya dan nun. Bagi yang berilmu atas jawabannya. Apa itu? Ulul ilmi ala ghairihim. Apa tuh? Yang mempunyai ilmu atas selain mereka, wahwa, dan dia dari al-alama. Alama itu apa? Tanda ya. Li'annahu, karena tanda atas ada. Alamatun ala mujidihi ya. Bahwa alam itu ada, itu sebagai tanda bahwa ada yang mengadakan ya. Alam walaupun hanya satu alamnya ya, walaupun hanya satu. Kita buatlah contohnya nyamuk
Nyamuk ya. Itu alam ya. Bagian dari alam. Jadi adanya nyamuk itu menunjukkan bahwa ada yang mengadakannya. Tidak mungkin nyamuk itu terjadi dengan sendirinya. Jadi alam itu ilmu. Jadi ulul ilmi, orang yang mempunyai pengetahuan tentang alam, alamah, tanda. Alam itu juga bisa berarti tanda. Adanya alam sebagai pertanda adanya yang mengadakan, adanya yang menciptakan. Inilah dulu, nggak usah jauh-jauh. Ini apa ini? Tisu kan? Iya kan? Alam apa enggak ini? Alam kan? Sekarang jangan dulu kita hubungkan langsung ke Allah. Kira-kira ini terjadi sendiri? Enggak. Kalau ada orang bilang tisu ini terjadi sendiri, pasti bilang orang dia tak sehat. Betul? Iya kan? Berarti ada yang mengadakan, ada yang buat. Ya, kalau ini masih bisa lah ngaku-ngaku buat. Tapi kalau nyamuk yang terbang itu siapa yang berani bilang saya yang buat katanya? Buatlah tambah satu lagi. Kita minta sama dia, coba ciptakan satu lagi, satu ekor lagi. Pasti penting dia ya. Pasti penting dia. Jadi alam ini, alam itu sendiri artinya tanda. Tanda apa? Tanda adanya yang mengadakan, mujid. Itu tadi ya. Li'annahu, jadi alam itu alamatun ala mujidihi. Adanya alam pertanda bahwa ada yang mengadakan alam itu. Bisa kita tahu itu siapa yang mengadakannya? Bisa kita tahu sendiri itu? Tak bisa ya? Tak bisa. Jangankan kita, Rasul pun tak bisa tahu kalau tidak diberitahu. Siapa yang memberitahukannya? Allah. Sudah kita bahas kemarin tuh ya. Contohnya Nabi Musa ketika di lembah suci tua, Allah perkenalkan Allah kepada Nabi Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Surat apa itu? Surat Toha. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi Nabi Rasul itu pun kalau tidak diberitahu Allah bahwa Allah itu Tuhannya, nggak tahu juga. Ya, bisa melalui malaikat Jibril dibawa wahyu, bisa langsung Allah yang bercakap-cakap. Itu yang disebut wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Dan Allah bercakap-cakap, berbicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan yang sempurna. Jadi kalamullah itu bukan hanya didengar oleh telinga Nabi Musa, sekujur badannya mendengar. Ya. Sekujur, mulai ujung rambut sampai ke ujung kakinya mendengar kalamullah itu, dan luar biasa. Sehingga ketika keluar dari lembah suci tua itu Nabi Musa terus berusaha supaya masih dengar, tapi tak bisa lagi. Saking senangnya ya, senangnya beliau itu mendengar, dan itu kesannya lama ya. Kesannya lama. Jangankan itu, kita mimpi yang bagus pun lama berkesan kan? Ya, bukan hanya 1 malam 2 malam, kadang-kadang berkesan. Mimpi yang bagus itu ada seorang wali, dan bukan hanya seorang, tapi dalam Ihya Ulumuddin diceritakan ya, bermimpi jumpa dengan Nabi setelah mengamalkan amalan yang diajarkan Khidir. Ingat ya? Iya kan? Karena dia tanya kan, apa dilihat amalan itu? Masih ingat?
Pernah kita bicarakan dulu itu. Mungkin 3 tahun yang lalu ya. Kata Khidir, tanyalah kepada Rasulullah. Ya. Terus setelah diamalkan, beliau mimpi jalan-jalan dengan Rasulullah di surga. Lalu beliau minum, ya, minum dari air surga itu. Itu 6 bulan tak makan minum dia, tak lapar-lapar. 6 bulan kenyangnya. Padahal itu minum dalam mimpi. Tapi di dekat beliau Rasulullah. Kalau dekat beliau Rasulullah, kira-kira mimpi itu mimpi betul apa enggak tuh? Betul kan? Betul itu. Jadi betul. Nah, itu dia ya. Itu baru surga. Bagaimana bisa kita bayangkan tadi Nabi Musa? Bagaimana beliau itu terus berusaha supaya terdengar lagi. Tidak ada lagi. Udah hilang suara itu ya. Nah, jadi Nabi Musa pun tidak bisa tahu siapa Tuhan itu kalau Allah tidak memberitahu namanya, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan Ar-Rahmanir Rahim. Ini sudah kita bicarakan pada ayat pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zir rahmah, memiliki sifat pengasih. Wahiyah, apa itu sifat pengasih? Wahiyah iradatul khairi li ahlihi, yaitu keinginan untuk memberikan kebaikan kepada orang yang ahlinya, orang yang patut. Itu namanya punya sifat penyayang. Ada 24 santrinya. 24 santrinya itu kecerdasannya tentu berbeda-beda ya. Iya kan? Tak sama kecerdasan kita kan? Ada orang kecerdasannya di bidang belajar ya. Ada orang kecerdasannya main sepak bola. Kalau main sepak bola, satu kali main itu minimal dia 3 digolkannya. Ya. Ada orang kena pun enggak ke kaki dia bola itu. Kalau main bola, tapi belajar hebat dia. Ya. Nah, ini kecerdasan dia itu kecerdasan pelajaran. Dia paling lemah di antara 24 itu. Semua 24. Lalu wali kelasnya, guru-gurunya memberikan dia ranking 1. Itu kira rahmat atau gimana itu? Ahlikah dia itu? Apakah ahli dia itu untuk menerima itu? Tidak. Nah, itu bukan penyayang namanya, itu namanya cemeh namanya dia. Iya kan? Dia pun tahu bukan dia yang paling pintar, kok dibuat ranking 1. Nggak mau dia itu, malu dia itu ke depan, ya kan? Malu dia itu. Itu bukan li ahli. Tapi kalau memang dia yang paling pintar di situ, teman-temannya pun mengakui, semua guru mengakui bahwa dia yang paling pintar, lalu dia dibuat menjadi juara umum. Itu ahlinya itu. Ahlinya kan? Nah, itu dia ya. Jadi zirrahmah itu iradatul khairi li ahlihi. Kita teruskan ya. Dia pun tidak bicarakan panjang-panjang karena sudah dibicarakan pada ayat pertama ya. Sudah kita bicarakan itu pada ayat pertama. Betul, Rajulan? Apa beda Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Rajulan. Ingat. Mana yang lebih kuat di situ kasih sayangnya? Mana yang lebih umum? Coba, yang lain. Ar-Rahman. Ar-Rahman ini berlaku untuk semua ya. Jadi kalau Allah itu Maha Wahhab, Maha pemberi anugerah, itu karena sifat Rahmannya itu. Ya. Karena sifat Rahmannya itu, maka orang yang memusuhi Allah pun dikasih makan. Malah lebih kaya pula itu. Ya. Lebih pintar pula itu. Yahudi yang begitu jelas-jelas ya, terkutuk ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi itu nanti akan kita jumpai tafsirnya itu adalah orang-orang Yahudi. Tapi Yahudi itu sudah memusuhi Allah, kaya pula dibuat Allah.
Banyak pula cantik-cantik tuh, ganteng-ganteng ya. Waduh, perang menang dia. Itu karena sifat Rahman. Kalau bukan karena sifat Rahman Allah, ya, satu titik, satu pasir di bumi ini pun takkan diberikan kepada orang-orang kafir. Kalau bukan karena sifat Rahman Allah itu. Itu Ar-Rahman ya, umum ya, baik yang kafir maupun yang Islam dikasih. Kenapa? Karena sifat Ar-Rahman. Rahmanud dunya wa rahimul akhirah. Kalau rahim ini nanti khusus untuk orang-orang yang beriman, dan ini terutama nanti di akhirat ya. Di akhirat. Jadi itu beda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu sudah kita bahas ya. Sekarang kita teruskan. Maliki yaumiddin al-jazai. Ad-din itu ditafsirkannya al-jazai. Karena ad-din itu bisa arti agama ya. Bisa arti agama. Wa huwa yaumul qiyamah. Raja pada hari pembalasan, yaitu pada hari kiamat. Malik bisa dibaca tidak panjang ya. Malik, Maliki yaumiddin. Kalau di dalam tafsir Sawi ini disebutkannya, kalau tidak panjang itu lebih luas kekuasaannya. Maliki yaumiddin. Ternyata dalam qiraah itu lebih banyak imam qiraah yang membacanya tidak panjang ya. Tapi kita qiraah Asim ya. Asim panjang dua-duanya, iya. Macam mana Haikal? Dua-duanya, Syu'bah dengan Hafs panjang dua-duanya. Panjang ya? Tidak ada yang tak panjang ya? Iya. Iya Abid. Panjang dua-duanya kan? Makanya di Indonesia, karena ya semuanya sebetulnya pada umumnya di dunia yang paling ramai itu qiraah Asim ya. Jadi dua-duanya panjang. Makanya di Indonesia itu belakangan ini muncul yang Malik itu qiraah yang lain ya. Itu bukan qiraah Asim. Tapi ternyata lebih ramai, lebih banyak imam qiraah yang baca tidak panjang ya. Tapi kita yang mengikuti qiraah Asim. Jadi kalau tidak panjang itu kekuasaannya itu lebih luas ya di dalam tafsir Sawi ini. Ini yang Ustaz pegang ini Sawi ya. Hasyiah dari Al-Jalalain. Wa khussa bizikri li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin. Bukan mulka ya. Kalau mulka kan kerajaan ya. La malika zahiran fihi li ahadin illallah ta'ala bidalilin limanil mulkul yawma lillahi. Dikhususkan dengan menyebutkan Maliki yaumiddin. Kenapa disebutkan Maliki yaumiddin? Padahal raja itu kan di dunia pun ada raja kan? Ya. Di negara-negara Arab lah terutama, Arab Saudi itu kan pakai istilah Malik ya, raja. Kenapa tidak disebutkan Malikut dunia, Malikid dunia? Wa khussa bizikri, dikhususkan dengan menyebutkan Maliki yaumiddin li'annahu la, karena bahwasanya tidak ada, bisa Malik tadi ya, bisa mulka juga sebetulnya ya. Tidak ada kerajaan yang nampak atau tidak ada raja yang nampak fihi, tidak ada raja yang
muncul pada hari kiamat itu li ahadin, bagi seorang, illallah, kecuali Allah Ta'ala, bidalili, dengan dalil, limanil mulku liyauma lillahi, sambungannya apa itu? Lillahil wahidil limanil mulku liyaum, lillah, milik siapakah kerajaan pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat, yaumal mahsyar, ya, hari pembalasan di padang mahsyar. Lillah, milik Allah. Kenapa kenapa yang disebutkan di situ Malik Yaumiddin? Karena nanti di padang mahsyar itu nggak ada orang yang berani ngaku raja lagi. Kalau di dunia masih aja banyak, ya, banyak, ya, ngaku Tuhan pun ada, ya. Kalau di dunia, ya, jangan kan ngaku raja, ya. Fir'aun, Namrud itu kan sampai ngaku Tuhan, ya, bukan sekedar ngaku raja. Tapi kalau di padang mahsyar nanti nggak ada, jangankan ngaku raja, ya, mata pun tak berani berkedip, ya, terus nengok menghadap kepada Allah, saking takutnya, ya, saking takutnya mata tak bisa berkedip. Jadi nggak ada situ yang ngaku-ngaku sebagai raja, maka kalimatnya seperti itu. Quri'a Malik, dibaca Malik dengan panjang, ya. Famaknahu Malikul Amri, maka maknanya adalah Malikul Amri, pemilik urusan. Kullihi, semuanya, fi yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Jadi kalau pada hari kiamat itu semua menyatakan diri sebagai hamba, dan semua pada ketakutan, ya, sangat ketakutan. Kenapa? Karena tidak ada waktu yang paling marah Allah selain daripada di padang mahsyar. Sekarang Allah marah kepada orang-orang yang memusuhi Allah, marah juga, kan? Marah. Tapi selama waktu ada, udah lama, ya, waktu itu udah lama, kan? Waktu di bumi aja udah lama, kan? Apalagi waktu di luar bumi. Sebelum bumi ini ada apa? Alam yang lain? Ada, kan? Ada. Waktu di bumi ini aja sudah entah berapa puluh ribu tahun, ya, ratus ribu tahun mungkin, tak tahu kita, wallahu a'lam. Lama itu. Pernahkah Allah marah? Pernah, sering. Kalau kekasih-kasihnya dibunuh, marah Allah itu. Sekarang kekasih-kekasihnya di Palestina habis dibantai, Gaza itu sudah tak ada lagi penghuninya. Kira-kira suka atau marah Allah tuh? Marah tuh, marah. Tapi kalau dibandingkan dengan marahnya Allah di padang mahsyar, itu belum apa-apa. Ada orang saking sadisnya, istrinya dibunuhnya di apa namanya? Mutilasi, apa namanya? Dia apa namanya? Mutilasi, ya? Ya? Mutilasi, kan? Habis semua dia apa dia? Udah dimasukkan lagi ke apa, ya? Masukkan lagi ke karung, ya. Karung, udah masuk karung, digali tanah, supaya tak menghilangkan jejak di tanah. Itu kira-kira marah Allah atau kira-kira? Marah Allah itu, kan? Marah kali itu. Tapi itu belum apa-apa. Yang paling marah nanti adalah di padang mahsyar. Sehingga waktu itu nggak ada yang berani mengaku raja, ya. Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Hari apa? Di padang mahsyar. Milik Allah.
Huwa mausufun bidzalika daiman kaghafiriz zambi. Maksudnya dia disifati dengan yang sedemikian selama-lamanya, Malik, Maharaja. Jadi Allah itu Maharaja selama-lamanya. Dulu, sekarang, sampai akan datang. Masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Berapa masa itu, Azam? Masa itu terbagi berapa? 3 ya? 3 kan? Apa tuh? Masa lalu, masa sekarang. Yang ketiga, masa akan datang. Itu habis itu. Itu namanya daiman abadan, ya. Abadan abidin, selama-lamanya. Selama-lamanya apa? Allah itu Maharaja. Paham? Ya. Huwa mausufun bizalika daiman. Jadi Allah itu disifati dengan Malik, Maharaja, daiman, selama-lamanya. Kaghafiriz zambi, seperti Allah itu memiliki sifat ghafiriz zambi, selalu memaafkan dosa, selalu memaafkan kesalahan. Jadi Allah itu Maha Pemaaf, Maharaja, Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat. Itu namanya daiman. Paham? Selama-lamanya. Jadi sifat-sifat Allah itu selama-lamanya. Berapa sifat Allah? Al-Asmaul Husna berapa? 99. Ada satu ismu zat, ya? Iya kan? Ada satu ismu zat. Apa itu ismu zatnya? Ciko? Ismu zatnya apa? Allah. Setelah itu namanya apa? Sifat tadi, ya. Nama, ya. Al-Asmaul Husna itu sifat. Itu semua daiman, selama-lamanya, ya. Selama-lamanya. Fasahha wuquhu sifatan lil ma'rifati. Maka sah, benar, dia menjadi sifat bagi ma'rifah. Bagi apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu semua sifat, ya. Sifat bagi apa? Bagi Allah. Allah itu nakirah ma'rifah. Ma'rifah, ya. Ma'rifah. Baik, ya. Hari ini sampai situ saja. Kita sudah membicarakan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ya. Silakan baca doa. Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu mudafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وفهم الأنبياء وإلهام الملائكة المقربين بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Amin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.